Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Topik kita pada episode kali ini adalah 5 tips kondisikan siswa di frekuensi yang sama dan zona alfa. Agar bisa memahami dengan baik materi ini, coba kita membayangkan diri kita ketika hendak memasuki sebuah pertemuan yang dihadiri banyak orang. Ketika memasuki ruangan, biasanya kita mengarahkan pandangan kita ke berbagai arah terlebih dahulu. Mengapa? Karena gugup, canggung, atau bahkan ada yang panik dalam skala yang berbeda. Selanjutnya, secara alamiah, biasanya seseorang akan mencari posisi yang membuat suasana hati dan pikirannya menjadi lebih nyaman. Atau, jika di antara orang-orang yang hadir ada yang dikenal, maka berusaha mengarah atau berpindah tempat di dekatnya. Tujuannya adalah agar pikiran dan perasaan kita lebih nyaman. Dengan kata lain, saat kita mencari tempat atau suasana yang membuat kita lebih nyaman, sebenarnya kita sedang menyamakan frekuensi. Di dalam proses pembelajaran sebenarnya sama saja. Pikiran dan perasaan siswa perlu kenyamanan, baik di awal pembelajaran maupun saat proses hingga akhir pembelajaran. Karenanya, guru sebagai pekerja profesional dan berorientasi pada siswa sangat perlu menguasai dan mempraktikkan cara menyamakan frekuensi dengan siswa dan mengkondisikan mereka pada zona alfa. Berikut 5 tips yang dapat dipraktikkan. Tips pertama, kenali siswa secara personal. Kelemahan sekolah dan guru selama ini mengenal siswa hanya di permukaan saja. Misalnya sekedar tahu nama siswa saja. Bukan saja oleh guru mata pelajaran, tetapi juga oleh wali kelas atau guru kelas. Cara terbaik mengenali siswa secara personal adalah A. Setiap penerimaan siswa baru, pasti ada formulir berisi data-data siswa yang relatif lengkap. Baca biodata ini, jika ada informasi yang menarik perlu dicatat khusus. Misalnya, apakah si anak yatim, piatu, atau yatim piatu? Tinggal di kontrakan, jumlah saudara yang banyak, pekerjaan dan besaran penghasilan orang tua, dan lain-lain. B. Saat PPDB atau penerimaan peserta didik baru, perlu diinisiasi adanya sesi wawancara dengan siswa. Tujuannya adalah melakukan pendalaman informasi tentang data dan keadaan siswa. Akan lebih baik lagi jika ada sesi wawancara pendalaman dengan orang tua atau wali siswa. C. Dalam kurikulum Merdeka, pengenalan siswa secara personal mendapat perhatian besar melalui pembelajaran berdiferensiasi. Agar dapat membelajarkan siswa dengan baik dengan pendekatan personal, guru perlu melakukan asesmen. Guru dapat menggunakan berbagai instrumen untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, lingkungan, minat, dan preferensi belajar. Dengan asesmen yang tepat, guru dapat memotret siswa lebih dalam dari sekedar mengenal identitas. Data yang diperlukan dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi antara lain gaya belajar siswa, kecerdasan jamak atau multiple intelligence jenis apa yang dimiliki siswa, serta hal penting lainnya. Tujuan pengenalan siswa secara personal adalah membantu guru untuk menemukan cara mengaitkan materi pembelajaran dengan hal-hal yang disukai siswa. Misalnya, jika siswa menyukai musik, maka guru bisa menggunakan contoh musik dalam pembelajaran untuk menjelaskan konsep tertentu. Atau bahkan dalam pilihan tugas, siswa diberikan tugas yang berbeda sesuai potensi terbaik yang dimiliki siswa, asalkan mengarah pada tujuan pembelajaran. Dengan demikian, guru dan siswa berada dalam satu frekuensi yang sama. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran dapat diterima dengan baik oleh siswa. Dan tentu saja,
dengan harapan proses belajar terjalin dalam hubungan emosional yang positif. Tips kedua, kondisikan siswa pada zona alfa dengan memutar musik instrumentalia sebagai background. Volumenya diatur sehingga suaranya tidak mendominasi dan juga tidak terlalu kecil. Suasananya kira-kira sama ketika berada di toko buku Gramedia, kafe, di bandara, atau di pesawat terbang sebelum take off. Ada pertanyaan menarik. Mengapa musik instrumentalia diputar di toko buku Gramedia atau kafe? Jawabannya adalah agar pengunjung merasa nyaman dan betah berlama-lama karena musiknya ramah otak. Dengan berlama-lama di toko buku, maka potensi untuk mencari dan membeli buku lebih besar. Demikian pula dengan tujuan pemutaran musik instrumentalia dengan suara sayup-sayup. Tujuannya adalah membuat siswa nyaman sehingga otaknya berada pada gelombang alfa, di mana pada kondisi demikian, tingkat daya serap siswa pada pembelajaran sangat efektif. Bagaimana caranya memutar musik dan bagaimana contoh musik instrumentalia yang bisa mengkondisikan otak anak berada dalam gelombang alfa? Semua guru tentu memiliki handphone. Download lagu instrumentalia seperti Kenny G dengan The Moment, Silhouette atau lainnya, juga Balmore dengan The Winter, Truth, serta Synthetic Epiphany dengan This Lonely House. Pada pembelajaran pendidikan agama Islam atau di madrasah, dapat juga dengan murotal, yaitu rekaman suara Al-Quran yang dilakukan seorang qori atau pembaca Al-Quran. Manfaat musik instrumentalia atau murotal ini adalah dapat menurunkan hormon stres, mengaktifkan hormon endorfin alami pada siswa, meningkatkan rileks, mengalihkan rasa takut, cemas, dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh, sehingga memperlambat pernafasan, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak. Pemutaran musik instrumentalia sebagai suara latar belakang selama pembelajaran akan meningkatkan daya serap siswa sehingga potensi tercapainya tujuan pembelajaran semakin besar. Tips ketiga, kembalikan kondisi siswa ke zona alfa dengan yel-yel. Yel-yel memiliki beberapa manfaat dalam pembelajaran. Pertama, yel-yel dapat meningkatkan semangat dan keaktifan siswa dalam belajar. Dengan mengikut sertakan interaksi fisik, gerakan, dan vokal saat melakukan yel-yel, siswa akan lebih bersemangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yel-yel yang tepat akan bisa mengkondisikan siswa masuk ke gelombang otak zona alfa. Contohnya, dalam pelajaran matematika, yel-yel yang melibatkan gerakan tangan untuk mengingat rumus-rumus matematika dapat membantu siswa mengingatnya dengan lebih mudah. Yel-yel dapat digunakan dalam beberapa kondisi, misalnya ketika tingkat konsentrasi siswa mulai menurun. Dapat juga dilakukan sebagai selingan di antara sesi bagian-bagian pembelajaran. Yel-yel dapat menjadi salah satu cara yang efektif dalam pembelajaran. Berikut adalah beberapa manfaat dan efek positif dari penggunaan yel-yel dalam proses pembelajaran. 1. Peningkatan keterlibatan dan semangat belajar. Yel-yel dapat meningkatkan keterlibatan dan semangat belajar siswa. Melibatkan siswa dalam proses menyusun yel-yel dan melantunkannya secara bersama-sama dapat menciptakan energi positif dalam kelas dan meningkatkan motivasi siswa terhadap materi pembelajaran. 2. Daya ingat dan pemahaman lebih baik. Melalui yel-yel, siswa dapat mengulang dan mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Melantunkan kata-kata atau rumusan penting dalam bentuk yel-yel dapat membantu memperkuat pemahaman dan memori siswa terhadap materi pembelajaran. 3. Peningkatan kolaborasi dan kerjasama. Ketika siswa bekerja sama dalam menyusun yel-yel, mereka belajar untuk berkolaborasi dan bekerja dalam tim. Proses kerjasama ini dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kesuksesan bersama. 4. Pembelajaran aktif dan partisipatif.
Yel-yel mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Mereka harus mengidentifikasi dan merumuskan poin-poin penting dalam materi pembelajaran, sehingga dapat dijadikan yel-yel yang menarik. Hal ini membantu siswa menjadi agen pembelajaran yang aktif dan memperdalam pemahaman mereka. Tips keempat. Mengembalikan siswa ke zona alfa dengan ice breaking. Ice breaking terbukti sangat ampuh dalam membuat siswa masuk kembali ke zona alfa. Tentu saja, guru harus berhati-hati dalam memilih ice breaking yang tepat. Pilih ice breaking yang tidak memakan waktu lama. Guru juga harus bisa membedakan ice breaking yang digunakan dalam pelatihan atau outbound dengan ice breaking yang cocok dilaksanakan di dalam kelas. Guru yang profesional memiliki koleksi ice breaking. Ice breaking yang sudah pernah dipraktikkan perlu direview tingkat efektivitasnya. Jika kurang pas, dapat digantikan dengan koleksi lainnya. Ice breaking yang baik yang berfungsi mengkondisikan siswa ke zona alfa adalah ice breaking yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, ice breaking yang dapat diikuti siswa secara klasikal. Hindari ice breaking yang hanya dapat diikuti beberapa siswa atau satu kelompok saja. Jika target sudah terpenuhi, guru bisa mengajak siswa kembali ke materi pelajaran. Tips kelima. Mengembalikan siswa ke zona alfa dengan fun story atau humor. Cerita humor dapat membuat suasana pembelajaran menjadi lebih santai dan menyenangkan. Humor dapat menghilangkan kejenuhan dan tekanan yang mungkin dirasakan siswa saat belajar. Dengan cerita humor, siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan kompleks. Misalnya, dalam pelajaran sejarah, guru dapat menggunakan cerita humor untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa penting dengan cara yang menghibur namun tetap mengandung informasi yang relevan. Efek fun story adalah salah satu cara efektif mengkondisikan siswa dalam zona alfa. Hal tersebut karena dapat meningkatkan hormon endorfin, yaitu hormon yang bekerja untuk mengurangi rasa lelah, cemas, dan menjadikan siswa dan guru merasa bahagia. Itulah beberapa tips untuk menyamakan frekuensi guru dengan siswa dan mengkondisikan siswa dalam zona alfa dalam konteks hypno-teaching. Ingatlah bahwa setiap siswa adalah individu yang unik. Jadi jangan takut untuk mencoba pendekatan yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran. Semoga tips-tips ini bermanfaat bagi semua guru di luar sana. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.